Di sini repotnya juga, Mas. Repotnya kalau saya amati, saya pernah banyak berkunjung ke tempat tokoh-tokoh. Cara ritualnya itu kan ya berbeda-beda. Lagi pula berbeda juga dengan cara saya gitu. Jadi gini, Mas ya. Orang yang sudah bertuhan itu tidak terjebak dalam komunitas apapun. Tidak terkotak-kotak. Nah, seandainya ini kelompok ini enggak terjebak. Kita posisi netral gitu nah. Nah, kata netral bukan abe. Ya kan? Artinya bukan abe masuk bodoh enggak. Kita tetap peduli kalau memang dibutuhkan kan gitu. Iya. Nah, artinya netral, kita nggak mau nyalah-nyalahkan dan tidak mau benar-benarkan. Jadi kita ayak saja ya Pak ya. Kita saring aja. Mana yang bagus kita pakai, yang nggak bagus dibuang aja ke laut ya. Ke laut aja biar. Soalnya repot juga loh Mas pendapat saya ini. Dibilang bagus dan tidak bagus, kita masih terjebak dualitas. Repot juga. Nah, prinsip saya ini terbebas dari dualitas tuh nah. Jadi nggak berpijak salah dan benar, tidak berpijak bagus. Semua bagi saya itu semuanya tuh manfaat. Tapi gini ya Pak ya. Memang semua itu manfaat Pak. Tapi ya seperti Pak Monang ini kalau saya amati, kalau saya dengar-dengar orang sana cerita tentang Pak Monang ini kan, Pak Monang itu di daerah Pak Monang saya di Sumatera Pak ya. Itu kan tokoh juga. Itu yang menilai begitu juga sah-sah saja. Ya, jadi gini Pak Monang. Tokoh apa tergantung kan, tokoh itu banyak Mas. Ya, tokoh ngutang juga bisa. Ya mungkin Pak Monang termasuk satu-satunya orang di sana tokoh murtad. Sudah saya katakan dari awal, kata murtad, syirik, musyrik yang ditujukan kepada saya itu anugerah. Karena apa? Saya menyikapi semua kata itu adalah kebaikan ya, monggo kan itu. Jadi ya, mungkin tokoh itu Pak, sebab kan tidak ada. Mungkin se-Indonesia ini tidak ada tokoh yang seperti Pak Monang ya. Mungkin. Soalnya tokohnya kan seperti itu, tidak ada. Ini Pak Monang ini tokohnya. Soalnya begini, saya pernah suatu ketika ngalami sama temen. Nah, temen saya ini kan lagi berjalan simpangan dengan seorang tokoh. Bahasanya apa? Dancuk Pak, gitu. Nah, bagi yang mendengarkan itu dianggap baik, gih. Padahal kan kata dancuk kan kurang pantas ya. Nah, begitu juga dengan saya, penilaian nggak baik. Kalau saya menganggap baik, dia jadi baik, Mas. Gitu. Tadi kan sempat Pak Monang itu menyebut guru sejati ya Pak. Sebenarnya guru sejati itu sendiri siapa sih Pak Monang? Nah, guru sejati, kalau ingin paham dan mengerti jati diri, harus berguru dengan guru sejati. Karena sang sejati itu dah sang maha kuasa itu sendiri. Guru sejati ada di mana? Ya ada di telenge ati corong Jawa. Gitu. Nek carane wong agama kan qalbu mukmin batul robbi kan gitu. Mungkin saya sendiri kan nggak ahli agama, mungkin loh Mas. Saya pernah menurut versi Pak Monang, misalnya ini ada saudara kita di luar sana setelah menonton channel ini, kepingin belajar sama Pak Monang untuk menemukan guru sejati. Apakah ada ritual tertentu untuk menemukan guru sejati Pak Monang? Nah, di sini repotnya juga Mas. Repotnya kalau saya amati, saya pernah banyak berkunjung ke tempat tokoh-tokoh. Cara ritualnya itu kan ya berbeda-beda. Lagi pula berbeda juga dengan cara saya gitu nah. Lagi pula cara saya itu kan tetap mengedepankan olah pikir, olah batin dan olah rasa itu. Jadi kalau hanya dipahami sekilas tanpa ada komunikasi berkelanjutan juga nggak nyambung gitu nah Mas. Gitu. Jadi kan perlu sering komunikasi kalau anuan gitu. Karena apa? Proses mengaktifkan pikiran yang tadinya nggak pernah berpikir ke situ jadi ke situ kan perlu proses untuk aktif. Gitu. Jadi perjalanan di Jawa ini kemana saja Pak Monang? Nah, saya dari tadi kan sudah ngomong sama. Saya ke Jawa ini juga nggak ngerti tujuanku apa yang ku cari juga nggak ngerti. Mungkin
mungkin takdir menemukan kita ya. Ya kalau saya nyadari saya diperjalankan ya sudah. Jadi mau gimana ya sudah, pokoknya ngalir gitu aja. Nanti kalau sudah berapa lama berapa waktu, oh ternyata aku diperjalankan untuk ini toh, baru nyadari. Nggak tahu intisarinya apa, keilmuan apa, itu baru nyadari kalau sudah terproses di rumah sambil berenung berpikir kan itu. Ya intinya menghilangkan kemelekatan itu Pak ya. Yang banyak orang mengartikan murtad, kebanyakan kan orang itu murtad. Nah, murtad itu kan keluar dari agama kan, seperti itu. Bisa jadi Islam. bisa dimanai begitu kan gitu. Misalnya kafir, syirik, musyrik, seperti itu kan. Jadi perlu pemahaman seperti itu. Jadi memang untuk pelaku-pelaku spiritual kalau sudah ada kata-kata seperti itu bisa dipahamkan oleh Pak Monang ya, bahwa itu anugerah Pak ya. Anugerah. Semakin kita memahami kata murtad, kata kafir, kata musyrik, semakin enak kita menjalani hidup gitu Pak ya. Iya, misalkan sampai mengatakan saya murtad, syirik, musyrik bahasanya ya. Tapi kalau saya memahami dengan anugerah, saya nggak ada kebencian dengan sampean kan gitu. Iya. Jadi kalau saya memahami dengan suatu nilai negatif, akhirnya saya amarah yang muncul kan gitu. Iya. Nah, itu kan cara saya. Untuk jangan sampai cara saya lebih memudahkan mengendalikan emosi kan begitu. Jadi apapun yang terjadi saya anggap anugerah kan gitu. Nah, ini Pak Monang. Saya juga dengar dari orang lain Pak Monang, diem-diemnya saya menyelidiki Pak Monang. Iya. Jadi Pak Monang ini tanpa doa, tanpa apa, kalau ada orang minta tombo itu kok bisa sembuh Pak Monang. Ini apa yang bisa menggerakkan Pak Monang ke sana? Doa saya itu begini Mas. Kalau ada orang minta tolong, karena saya sudah ngomong saya ini bukan ahli pengobatan ya. Jadi untuk melegakan hati orang itu tadi jangan kecewa, saya juga dalam batin saya mari karepmu mari karepmu sehingga mari duduk aku. Hanya bahasa aku cuma seperti itu. Seandainya sembuh, bukan aku yang menyembuhkan. Bahasa saya kan mari karepmu sehingga mari duduk aku kan gitu. Jadi sembuh terserah, nggak sembuh terserah, yang buat sembuh bukan aku gitu. Bahasa aku kan gitu. Iya. Karena dia mungkin percaya jadi sembuh, mungkin ya dia sendiri percaya dengan saya kan gitu nah. Bukan karena doaku juga nggak mendoakan kok. Mendoakan diri sendiri juga nggak pernah ya, Pak Monang, ya? Mendoakan diri sendiri juga masih bingung kok. Iya, benar Pak Monang. Tapi dia kan lega kalau sudah ketemu, ya, gitu. Dengan legaannya dia itu menyebab kesembuhan dia kan, bukan aku kan gitu. Saya pernah mendengar gini Pak, itu tadi yang dalam pencarian jenengan kan ketemu guru sejati ya. Nah, apakah ada semacam sebelum bertemu guru sejati itu ada ketemu siapa lagi gitu Pak? Ya itu tadi saya mengatakan tentang guru sejati itu tadi. Ya setia dengan hati itulah kalau saya mengatakan guru sejati itu. Jujur dengan hati kita sendiri, setia dengan suara hati kita sendiri. Nah, lama-kelamaan kita itu akan lebih memahami gitu nah, suara batin kita. Nah, di situ. Jadi nggak spontan langsung berhadapan antar sampean dengan saya ini, sampean guru saya enggak. Iya. Kalau versi saya loh. Iyalah, kan saya juga setelah ketemu Pak Monang semalam ya, Pak Monang janji besok kita jumpa. Saya kan nggak menghubungi belas, saya percaya, saya ngeplong gitu loh. Iya. Ya, ini kan kemelekatan nggak ada. Gitu. Nah, ternyata kan di sini, saya percaya Pak Monang nggak akan menepati janjinya. Sekali ngucap kan pasti datang, nggak pakai insya Allah ya Pak Monang. Enggak. Ya. Soalnya begini Mas, kalau kita masih suka bohong, apa yang kita terima dari suara batin itu juga bohong nantinya. Makanya kalau kita belajar begini, konsisten dengan janji. Karena kita sering banyak bertanya dengan hati kita. Nah, kalau kita mencela-mencela, suara hati kita juga mencela-mencela jawabannya dikala kita lagi butuh kan gitu. Nah, jadi itu termasuk konsisten dengan suara hati itu tadi. Nah, ini perjalanan spiritual Pak Monang ya, hingga menggerakkan hati Pak Monang. Alangkah indahnya kalau saudara-saudara kita yang bisa memahami tentang manembah ya Pak Monang. Manembah. Jadi kalau istilah menyembah kan masih di luar.
masih di luar diri. Jadi menganggap Tuhan kita di luar diri kita kan gitu. Jadi kalau istilah manembah kan ke dalam lah. Ini yang bisa menyebabkan Pak Monang itu ketarik ke situ itu awal mulanya bagaimana Pak Monang? Ya karep hati ngono Mas, ngetutno karepe hati. Nah itu loh. Jadi bukan berdasarkan katanya si A si B, enggak. Karepe hatiku ngono tak tutno ngono lho. Nek aku saya percaya karo jarene berarti aku urung ketemu Mas. Oh iya. Enggak percaya dengan hatiku sendiri. Berarti kan semua yang kita dengar itu yang awalnya Pak Monang dulu masih belum ketemu yang namanya rasa. Rasa ya. Yang nama rasa itu kan semuanya itu kan katanya Pak Monang ya. Kata waktu dulu, katanya. Ini Pak Monang maksud saya seperti ini. Setelah ada konten-konten YouTube seperti ini kita bikin walaupun sekedar ngobrol ngalor gitu kita nonton ada manfaatnya gitu loh Pak Monang. Iya benar. Jadi gini Pak Monang, kita itu tidak menjelekkan satu sama lain tidak, tapi setidak-tidaknya mereka yang masih menyembah, ya toh, belajar untuk menembah gitu loh Pak Monang. Itu kan merupakan nasihat Pak Monang. Iya. Yang saya mau kan sama Pak Monang kan seperti itu. Pak Monang kan figur, kalau nggak figur nggak masuk channel YouTube Pak Monang. Gitu loh maksudnya. Jadi karena kita berhadapan dengan orang banyak itu kan repot Mas. Kadangkala kita memberitahu masukan yang bagus, yang baik, mungkin menurut kita yang memberi itu adalah mutiara yang kita kasihkan, bagi si penerima itu dianggap pecahan kaca Mas. Jadi kan repot juga itu nah. Jadi saran saya itu kita belajar baca diri lah. Makanya saya pakai rumus baca diri, koreksi diri, tahu diri dan sadar diri. Nah, jika orang sudah sadar diri inilah kategori orang bertuhan. Iya ya Pak Monang. Jadi pengalaman Pak Monang kan pernah dijelek-jelekan orang, difitnah orang, ditipu orang, ya toh. Jadi Pak Monang berdoa pada yang kuasa lah intinya, menembah ke dalam, ya toh, supaya diberi kesadaran. Tapi kok yang terjadi malah sebaliknya itu menurut Pak Monang bagaimana? Lah itulah Mas, kadang-kadang kita misalkan dindolimi orang ya, kita merasakan apapun yang terjadi itu yang terbaik ya. Kita bahkan doa yang kita sampaikan baik juga. Misalkan suatu contoh saya pernah ngalami diperampok orang ya, ini cerita saya ya. Dikala itu saya doakan mudah-mudahan berkah barokah bagi yang merampok supaya halal untuk anak istrinya. Jadi biarlah jadi darah daging yang nanti jadi yang baik kan gitu. Termasuk mobil yang ujung-ujungnya ya kasihan juga yang terjadi pada keluarga orang yang itu. Tahu-tahu kan cerita orang ini yang merampok kamu, taunya kan gitu. Terjadinya kok malah begini, padahal saya sudah lupa itu kan. Ending ujungnya malah sengsara sendiri gitu. Jadi makanya saran saya kepada teman-teman jangan doakan orang lain jelek. Soalnya apa? Yang keluar dari bibir kita jelek itu akan mantul ke diri kita lagi. Sama dengan kita nyenter kaca, cermin. Nah gitu. Kalau senternya itu enggak terang, mantulnya kita juga enggak terang gitu nah makanya kita biasakan mendoakan yang terbaik bagi orang lain kan gitu. Yang sangat baik lagi murtad tadi ya. Dia langsung menghilangkan kok kemelekatan itu tadi. Kemelekatan duniawi ya. Iya, jadi kata-kata murtad ini memang yang terbaik ini Pak Monang. Malam ini kita dapatkan kan dari Pak Monang. Melepaskan dari kemelekatan dunia, identitas apapun kan gitu. Iya. Karena murtad apa? Yang terbaik gitu. Sudah Pak Monang ya, ini kan sudah agak malam, nanti Pak Monang kecapean, ya toh. Sementara atau ada lagi Mas Indra? Rahayu Pak Monang, rahayu. Rahayu, wujud kanthi selamat utuh tentrem sekabehane. Matur suwun.